Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Kembali kami berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, memberikan hikmat bijaksana dari surga, sehingga kami boleh mempelajari firman ini dengan baik, dan terlebih kami boleh memahaminya, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini, yaitu hari Rabu tanggal 25 Desember tahun 2024. Judul pelajaran kita yaitu teologi dari atas atau dari bawah. Mari kita baca kitab Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Dikatakan demikian. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir saja mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, masalah apakah yang membawa pegawai istana itu kepada Yesus, dan apakah yang sebenarnya menjadi pokok permasalahan di sini? Orang ini datang kepada Yesus sang terang dunia. Tetapi ia telah memutuskan untuk percaya hanya jika Yesus menyembuhkan anaknya. Kita dapat mengatakan bahwa teologi orang ini adalah teologi dari bawah. Teologi dari bawah menetapkan aturan-aturan dan standar-standar bagi Allah dan firman-Nya. Ide-ide manusia, betapapun cacat dan terbatasnya, serta betapa subjektifnya ide tersebut, menjadi otoritas terakhir tentang bagaimana manusia menafsirkan firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sungguh suatu perangkap yang sangat berbahaya untuk jatuh ke dalam hal seperti itu. Sebaliknya, teologi dari atas merespon dengan iman, dengan mengutamakan kepercayaan kepada Allah dan firman-Nya. Yohanes pasal 4 ayat 48, Yohanes pasal 6 ayat 14 dan 15, 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat-ayat ini yang menyatakan tentang hal tersebut. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika kitab suci diterima dengan iman, maka kitab suci menjadi penafsirnya sendiri.
Cara pandang kitab suci dan bukan filsafat adalah panduan untuk memahami dan menafsirkan kitab suci, Bapak Ibu sekalian. Pandangan manusia harus tunduk dan patuh kepada firman Allah dan bukan sebaliknya. Kita harus percaya kepada kata-kata kitab suci jika kita ingin mempercayai perkataan Yesus. Yohanes pasal 5 ayat 46 dan 47. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 3, pasal 8 ayat 31. Jika kita meragukan firman Tuhan, firman-Nya tidak dapat tinggal di dalam kita. Yohanes pasal 5 ayat 38. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes pasal 12 ayat 48 dan 49. Mendengar firman Tuhan lebih dari sekedar menerima informasi secara pasif, Bapak Ibu sekalian. Ini juga berarti melakukan kehendak Allah. Dan ini adalah respon positif dari mendengarkan firman Allah. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes pasal 7 ayat 17. Selanjutnya, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan adalah ungkapan kasih kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, apakah hubungan antara kasih kita kepada Yesus dan penurutan? Mengapa segala jenis penurutan yang tidak didasarkan pada kasih berada dalam bahaya menjadi legisme? Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali memohon kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkuasalah Engkau di dalam hati dan pikiran kami sehingga firman yang barusan kami pelajari ini boleh mengarahkan kami, merubah konsep kami, merubah paradigma kami, agar kami boleh mempelajari firman Tuhan berdasarkan tuntunan Tuhan. Kami boleh memahami firman Tuhan berdasarkan penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga pemahaman yang kami dapatkan bukan pemahaman kami sendiri, tetapi merupakan pemahaman firman Tuhan, pemahaman dari Roh Kudus yang boleh menjadi bahagian kami. Pada saat ini kami kembali mendoakan seluruh umat-umat Tuhan yang bersama-sama dengan kami belajar firman Tuhan melalui kanal virtual ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka dalam urusan pekerjaan mereka, dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, dalam setiap pergolakan keimanan mereka. Tuhan bantu mereka. Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka sehingga dengan demikian melalui berkat-berkat Tuhan itu mereka boleh memuliakan Tuhan. Mereka boleh mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami. Biarlah kiranya Tuhan tetap mengizinkan kami untuk kembali bertemu dalam seri-seri pelajaran berikutnya. Kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan dua perorangan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.